Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Bank Sentral Asia atau biasa disebut BCA. Bank ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. PT Bank Sentral Asia didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Perusahaan ini kemudian mengubah namanya menjadi NV Bank Sentral Asia pada tanggal 21 Februari 1957 dan menjadi PT Bank Sentral Asia pada 2 September 1975. Masih di tahun yang sama, pengusaha Mokhtar Riyadi yang kini dikenal sebagai pendiri Lipo Group turut bergabung ke BCA. Ia menjalankan tugas untuk memperbaiki sistem kerja di bank tersebut. Selanjutnya pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger atau penggabungan dengan dua bank lainnya. Salah satunya yaitu Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Merger ini membuat BCA menjadi bank devisa. Status bank devisa lalu dimanfaatkan BCA pada tahun 1980-an dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapat izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA. Selama proses tersebut berjalan, BCA secara agresif memperluas jaringan cabang dan mengembangkan kapasitas teknologi informasinya dengan membangun sistem online serta meluncurkan produk dan layanan baru termasuk produk tabungan tahapan BCA. Salah satu hasil pengembangan teknologi BCA yaitu Automatic Teller Machine atau ATM yang dipilih sebagai alternatif delivery channel. Untuk permulaan, ATM tersebut kemudian ditempatkan sebanyak 50 unit di berbagai lokasi di Jakarta. BCA juga melakukan kerjasama dengan institusi ternama seperti PT Telkom dan Citibank yang memungkinkan nasabah BCA dapat membayar tagihan telepon Telkom atau kartu kredit Citibank melalui ATM BCA. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin berkembang, Indonesia dihadapkan dengan krisis ekonomi di tahun 1997 dan tentu saja BCA turut merasakan dampaknya. Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi aliran dana tunai BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutan perusahaan. Dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menurun, banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, BCA terpaksa harus meminta bantuan dari pemerintah. Kemudian krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 juga menghantam keras BCA. BCA sempat mengalami bank ras atau penarikan besar-besaran uang nasabah karena dianggap tidak akan dapat beroperasi lagi. Situasi dan kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang diselenggarakan oleh BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dengan asumsi kepemilikan 92,8% saham BCA. Dengan imbalan dukungan likuiditas dari Bank Indonesia dan pertukaran pinjaman pihak terkait dengan obligasi pemerintah. Pembelian saham tersebut sebagai bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Untuk membangkitkan kembali bisnis perusahaan, BCA kemudian memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan perbankan elektronik dengan meluncurkan debit BCA, tunai BCA, internet banking BCA, mobile banking BCA, dan lain sebagainya. Pada tahun 2000, BPPPN melakukan divestasi saham sebesar 22,5% dari seluruh saham BCA melalui IPO atau penawaran saham publik perdana. Nilai kepemilikan saham pemerintah terus menurun sampai pada tahun 2005 dengan nilai kepemilikan saham sebesar 5,02%. Setelah berhasil melewati masa-masa sulit pasca krisis moneter, pada tahun 2010 BCA mulai memasuki lini bisnis baru, antara lain perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan bisnis pasar modal. Dengan hadirnya berbagai inovasi dan teknologi perbankan yang disediakan BCA, membuat perusahaan ini semakin dicintai para nasabahnya karena semakin memberikan kemudahan dalam hal bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik